Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajri, NIM 1909655, absen 29, kelas PGSD 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Profil Robert J. Havigers. Robert J. Havigers, Profesor Pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio. Havigers merupakan asisten profesor ilmu kimia dan asisten ilmu fisika. Gelar sebagai Profesor Kehormatan Pendidikan Sains diperoleh di Universitas Ohio. Tahun 1943, ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Arti tugas pengembangan. Menurut Havigers 1961, mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Usia kanak-kanak awal mulai dari usia 2-6 tahun. Pada usia kanak-kanak awal, berbagai macam istilah diberikan pada produk prasekolah ini, yaitu orang tua sering menyebut produk ini sebagai masalah usia. Dikatakan demikian sebab pada periode ini orang tua sering dihadapkan pada masalah tingkah laku. Misalnya, anak keras kepala, tidak menurut, negatif, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang tidak masuk akal pada siang hari. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Havigers 1961. Yang pertama, toilet training. Hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Toilet training yang berhasil dapat membentuk anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, mendapatkan pandangan jauh ke depan, dan dapat berdiri sendiri. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin, serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lainnya. Melalui observasi, maka anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan yang lain. Yang ketiga, belajar mencapai stabilitas psikologis manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibandingkan fisik orang dewasa. Anak akan cepat sekali merasa berubah dari panas ke dingin. Oleh karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan. Yang keempat, pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Yang kelima, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri secara emosional. Yang keenam, belajar membedakan mana yang baik dan buruk, serta mengembangkan kata hati. Usia anak-anak akhir, umur dari 6-13 tahun. Masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya, menanamkan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap mendapatkan pendidikan di sekolah dan berkembangkannya, berpusat pada aspek intelek. Adapun
Penekanan masa ini sebagai masa timbulnya di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntunan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntunan itu. Kondisi inilah kiranya yang menjadikan anak-anak masa ini memasuki masa keserasian untuk bersekolah. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Ruben J. Havigers. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain secara umum. 2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. 3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. 4. Belajar mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. 5. Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. 6. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkah nilai. 8. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. 9. Mencari kebebasan pribadi. Tugas perkembangan anak usia sekolah dasar atau akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar keterampilan fisik untuk bermain. Kedua, membangun sikap terhadap diri sendiri secara positif. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sembayang. Keempat, mulai membangun peran awal feminim dan maskulin. Yang kelima, membangun keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, membangun konsep sehari-hari. Yang ketujuh, membangun kesadaran moralitas dan nilai-nilai. Yang kedelapan, membangun sikap terhadap kelompok dan institusi. Yang kesembilan, memperoleh kemandirian pribadi. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.